Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desti Gunawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Manajemen C, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pekerjaan dari seorang manajer. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah menyelesaikan dan mengevaluasi kinerja staf. Pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting bagi seorang manajer untuk mengevaluasi aktivitas organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi, serta mengarahkan kembali ke langkah yang tepat. Kedua, mempertahankan staf dengan merekrut, memilih, mengorientasi, melakukan pelatihan karyawan, serta menjaga lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tertib. Pada bagian ini, manajer berhak untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang cocok untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Manajer dapat memilih karyawan yang dianggap dapat masuk ke dalam kriteria untuk menjalankan tujuan dari sebuah organisasi. Dan manajer juga berhak untuk memberikan pelatihan bagi karyawan agar lebih mengembangkan pengetahuan serta ide-ide kreatif dalam menjalankan tugas serta memaksimalkan kinerja para karyawan. Dan manajer juga berhak untuk menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan tertib sehingga kinerja para karyawan akan meningkat dan lebih baik lagi. Ketiga, pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengadilan, penilaian, dan pelaporan. Pada bagian ini, maksud dari pengambilan keputusan adalah seorang manajer berperan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya suatu tujuan dari organisasi. Manajer juga berhak untuk membuat rencana dalam menjalankan suatu tujuan organisasi agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan manajer berperan dalam menyusun organisasi agar berjalan dengan semestinya. Dan manajer juga bertugas dalam memberikan pengarahan agar kerja staf berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan manajer juga harus mempunyai sikap yang adil dalam pengambilan keputusan ataupun dalam segala hal kepada bawahannya. Dan manajer juga harus menilai kinerja dari para karyawannya agar bisa memperbaiki hasil kerja dan meningkatkan kreativitas dari karyawannya yang akan dilaporkan kepada pimpinannya. Keempat, manajer juga harus mempertahankan pengetahuan profesional dan teknik. Di sini, manajer harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas serta teknik yang mumpuni sehingga saat memimpin suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga tujuan yang akan dicapai akan berjalan dengan lancar dengan semestinya.
Dan manajer juga harus menyelesaikan tujuan keuangan dengan perencanaan kebutuhan, mempersiapkan anggaran tahunan, pengeluaran, menganalisis variance, dan memulai tindakan korektif. Di sini saya akan menjelaskan mengapa ini sangat penting bagi seorang manajer. Karena manajer harus mempunyai tujuan perencanaan kebutuhan selama berjalannya proses organisasi yang berjalan, dan mempersiapkan anggaran tahunan agar tidak terjadi salah pengorganisasian atau pengarahan kepada para karyawan. Dan manajer juga harus mengetahui seberapa besar pengeluaran yang akan dikeluarkan saat terjadinya suatu tujuan organisasi yang akan dicapai. Dan manajer juga harus menganalisis variance dan memulai tindakan korektif, karena ini sangat dibutuhkan saat terjadi suatu masalah atau yang tidak sesuai dengan harapan pada saat kita melaksanakan tujuan sebuah organisasi. Dan di sini juga manajer harus membangun jaringan pribadi kepada seluruh karyawannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara manajer dan bawahannya, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan lancar atau semestinya. Dan seorang manajer juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan proses atau fungsi manajemen dengan membuat perencanaan serta pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pekerja atau seluruh pelaksanaan kegiatan. Dan seorang manajer juga harus dapat mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama yang banyak dengan staf atau karyawan, sehingga tujuan organisasi akan tercapai dengan baik. Dan manajer juga harus mempunyai pendekatan kepada setiap karyawan agar tidak terjadinya kesenjangan antara karyawan dan pimpinan, sehingga saat menjalankan suatu tujuan dari organisasi akan berjalan dengan lancar dan tidak terhambat dengan situasi antara pimpinan dan karyawan. Dan manajer juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada suatu perusahaan, karena manajer sangat penting dalam memimpin suatu perusahaan. Dan manajer juga memimpin banyak sekali karyawan-karyawannya, dan dari situlah pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi, menjadi seorang manajer tidaklah mudah, karena banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dihadapi seorang manajer dalam menjalankan suatu kegiatan perusahaan. Inilah hasil dari kerja saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.